perkembangan seni wayang kulit Purwa di Indramayu cukup pesat. Tetapi ada baiknya kita menelusuri kembali wayang kulit pada masa lalu. Bagaimana peralihan dari zaman Hindu-Buddha pada zaman Islam? Lalu nilai dan makna apa yang dikembangkan? Mari kita ikuti bersama Ceder, Jelajah Dermayu. Kaya dene agama, seni, ilmu. Lamun diterapkan sing sedina-dina kepapian, Pak. Ay. Yen sirawis ngiyakinaken netepna ora kudu angel, gampang. Agama yang menurut peraturannya apa, lakonana. Orang mengatakan bahwa wayang sebagai media dakwah itu sudah dilaksanakan oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Itu yang terkenalnya. Tetapi sebenarnya Sunan Kalijaga itu adalah yang mempopulerkan wayang sebagai media dakwah itu Sunan Kalijaga. Padahal ini sebenarnya adalah produk dari para alim ulama secara mayoritas. Jadi ada beberapa wali kemudian membuat sebuah media, tetapi yang mengenalkan kepada masyarakat ini konon katanya adalah Sunan Kalijaga. Mengapa hal ini dilakukan? Karena memang pada zaman dulu orang masih senang, masih menyukai tanggapan tradisi lokal. Karena memang wayang ini, terutama pertunjukan wayang itu kan ada kaitannya juga dengan agama Hindu, agama Buddha, agama terdahulu. Jadi ketika wayang ini dijadikan sebagai tanggapan lokal masyarakat, dan itu sudah terjadi begitu lama. Buktinya di wayang itu kan sumber lakonnya itu dari Mahabharata, Ramayana, dan konon ini dijadikan menjadi sebuah kitab suci di antara mereka, menjadi pedoman para penyebar agama Hindu waktu itu. Nah, ketika Sunan Kalijaga masuk, para wali ini masuk, bagaimana mengemas Mahabharata Ramayana ini kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal, terutama disesuaikan dengan Islam sebagai agama waktu itu yang untuk disebarkan ke masyarakat. Makanya ada beberapa perubahan, contoh misalnya lakonnya, kemudian juga tentang pakelirannya, kemudian tentang sunggingan wayangnya, juga ada beberapa hal. Unsur-unsur religiositas yang dimasukkan oleh para wali sebagai wayang sebagai media dakwah, media untuk menyampaikan pesan. Yang pertama dari segi lakon. Dari segi lakon ada lakon-lakon tertentu yang itu settingannya adalah settingan Mahabharata Ramayana, kemudian disetting ulang menjadi sebuah lakon baru. Contoh misalnya Dewi Drupadi itu memiliki suami
tapi suaminya itu 5 kalau di dalam Mahabharata. Tetapi ketika ini Islam masuk, ini memang bertentangan dengan ajaran Islam bahwa seorang istri tidak boleh memiliki suami lebih dari 5. Oleh karena itu kemudian dibuat menjadi lakon baru bahwa Drupadi itu hanya memiliki 1 suami, yaitu Yudhistira. Arjuna memiliki istri sendiri, kemudian Bima memiliki istri sendiri, Nakula Sadeo juga memiliki istri sendiri. Ini sebenarnya adalah gubahan dari para wali untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Sing siji. Lah niku sing mondhak mawon. Kedaya sampean sing nalukaken. Rakta balati wa yakudu rai. Mangga. Senajan sampean kewilang raja bisa perang. Kemudian lakon yang betul-betul baru ya, yang dibikin oleh para wali, para pendakwa zaman dulu adalah tentang Dewa Ruci misalnya. Dewa Ruci itu asli produk dari ulama, dari tokoh masyarakat kita asli Indonesia, yang menceritakan bagaimana seorang Bima Werkodoro mencari ilmu sejati, yang Banyu Perwitasari kemudian gebur di lautan. Itu memang asli produk Jawa, produk Indonesia, dari produk Nusantara. Itu dari segi cerita, apalagi belum lagi Petruk Dajuraja, itu memang asli produk Nusantara. Karena memang orang Indonesia, orang Jawa Nusantara itu kan ingin mengaspirasikan masyarakat menjadi sebuah keinginan yang bahagia, maka membentuk sebuah cerita Petruk Dajuraja. Itu dari segi lakon. Dari segi bentuk, konon katanya dulu itu memang wayang itu tidak seperti sekarang ini, karena memang para wali yang putihan itu dulu kan melarang pertunjukan wayang karena memang wayangnya itu bentuknya seperti manusia. Maka kemudian bagaimana agar wayang yang tadinya bentuk seperti manusia ini dirubah menjadi bukan seperti manusia, yang sekarang seperti bentuk karikatur sekarang ini. Karena mengapa? Karena dalam beberapa hadis mereka mengatakan bahwa tidak boleh menggambar makhluk hidup, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana Anda bisa menghidupkan makhluk hidup itu. Maka kemudian direkayasa, dibentuk menjadi seperti karikatur sekarang ini. Ini sebuah produk. Itu dari segi bentuknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Yo, Allahul kafi, Allahul kafi, asadul kafi, wajidul kafi, likulil kafi, afanal kafi. Jian nada pelog, selawatan namanya Pak. Selawatan ni khamsatun. Wahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtabo wabnahuma wa Fatimah. Ini dari waktu ke waktu ya Pak, ada pergeseran selera mungkin ya, ada pergeseran
tata nilai juga. Tahun 60-an ya, saya masih kecil. Pada saat itu tidak banyak lagu-lagu, Pak. Tidak banyak lagu-lagu tambahan, kecuali lagu-lagu gending ya. Dan lebih menonjolkan dalang. Jadi dalang lebih menonjol. Bukan saja menguasai panggung tetapi juga menguasai pagelarannya. Jadi tembangnya apa segala macam oleh dalang. Jadi dari mulai suluk sampai dengan antawacana itu dalang benar-benar. Lalu kemudian masyarakat saat itu bukan bodoh ya, tapi karena mungkin pendidikannya tidak semaju sekarang, sehingga sosok dalang itu ya bukan sekedar menonton, mempertontonkan, tapi mempertuntunkan. Jadi tontonan ini juga menjadi tuntunan, sehingga masyarakat nonton wayang itu sebenarnya menggali ilmu, menyadap ilmu dari dalang. Maka dalang itu dituntut untuk mampu mengetahui. Jadi sebagai guru, sebagai kalau di agama ya kiainya. Nah, kemudian dari waktu ke waktu ini bergeser karena seni itu dinamis, tidak statis. Ada penetrasi dari budaya luar masuk.